Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, yang terhormat Kepala Seksi Pimpinan Masyarakat Islam Kabupaten Brebes, yang terhormat Pengurus APRI Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan penghulu yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Jumat tanggal 7 April 2021, dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul untuk melaksanakan pengukuhan pengurus cabang APRI Kabupaten Brebes. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara pengukuhan pengurus cabang APRI Kabupaten Brebes periode atau masa bakti 2020-2024 segera dilaksanakan dengan berharap ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan ummul kitab Yuridullahu Ta'ala wa risyafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya, betul. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara M. Nasiruddin. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع خرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Bahwa benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Maret Abri. Hari ini dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Indonesia membangun nusa dan bangsa, wujudkan syariat agama bersama seluruh keluarga. Penghulu bersatu, masalah berlalu, bersama APRI terus maju. Penghulu berkarya, wujudkan cinta, bersama APRI sejahtera.
Kami penghulu abdi negara, menjaga iman dan takwa, menyatukan cinta mulia, dambaan kita semua. Kami satukan cinta, kami wujudkan asa, keluarga Samara. Kami satukan hati, kami ikatkan janji, bersama ridho ilahi. Kami satukan hati, kami ikatkan janji, bersama ridho ilahi. Kami penghulu Indonesia, membangun nusa dan bangsa, wujudkan syariat agama bersama seluruh keluarga. Penghulu bersatu, masalah berlalu, bersama APRI terus maju. Penghulu berkarya, wujudkan cinta, bersama APRI sejahtera. Kami penghulu abdi negara, menjaga iman dan takwa, menyatukan cinta mulia, dambaan kita semua. Kami satukan cinta, kami wujudkan asa, keluarga Samara. Kami satukan hati, kami ikatkan janji, bersama ridho ilahi. Kami satukan hati, kami ikatkan janji, bersama ridho ilahi. Selanjutnya pembacaan surat keputusan pengurus cabang APRI Kabupaten Brebes oleh pengurus APRI wilayah Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Wasiking Sarjana Agama, disilakan. Surat keputusan pengurus wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia nomor 008-12/12/2020 tentang pengesahan susunan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, masa bakti 2020-2024, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat nama-nama dalam lampiran berikut sebagai pengurus cabang APRI Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2024. Kedua, selanjutnya dalam menjalankan organisasi pengurus cabang APRI Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, untuk selalu mentaati dan memperdomani anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APRI serta kode etik profesi penghulu. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2024. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 Desember 2020. Ketua Wilayah APRI Jawa Tengah ditandatangani stempel Suryani Kamali SHD. Lampiran surat keputusan pengurus wilayah APRI Provinsi Jawa Tengah nomor 008/12/2020
SK.BW/12 Romawi/2020 tanggal 30 Desember 2020. Susunan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2020-2024. Pembina 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. 2. Kasih Dimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Ketua Cabang Alwi Irwanto. Ketua 1 Agus Hidayat. Sekretaris Cabang Muhammad Fauzi. Sekretaris 1 Nasiruddin. Bendahara Cabang Muhammad Soleh. Bendahara 1 Muhammad Ahmad. Seksi-seksi 1. Seksi Hubungan Antar Lembaga Masyarakat dan Informasi Publik. Ketua Seksi Haji Abdul Aziz. Anggota 1 Muhammad Lutfi. Anggota 2 M. Arif. 2. Seksi Keanggotaan dan Angka Kredit. Ketua Seksi Tubagus Yamin. Anggota M. Ali Sahbana. 3. Seksi Pengembangan SDM Pendidikan dan Pelatihan. Ketua Seksi Ahmad Wafir. Anggota 1 Ahmad Nur Hadi. Anggota 2 Haji Hasim Asari. 4. Seksi Disiplin dan Pengendalian Gratifikasi. Ketua Seksi Ahmad Saifuddin. Anggota Ahmad Abdullah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 Desember 2020. Ketua Wilayah stempel ditandatangani Suryani Kamani. Pembacaan SK selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pengukuhan. Sebelum saya bukukan, saya akan bertanya pada saudara sekalian terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia dikukuhkan menjadi pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Brebes periode 2020-2024? Baik, kalau bersedia. Selanjutnya, apakah saudara siap untuk menjaga komitmen dan menjalankan tugas organisasi profesi penghulu serta mematuhi kode etik sebagaimana yang menjadi ketentuan organisasi? Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat taufik hidayah dan inayahnya, pada hari ini Selasa tanggal 6 April 2021, saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes dengan resmi mengukuhkan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI Kabupaten Brebes untuk masa bakti tahun 2020-2024. Berdasarkan surat putusan pengurus wilayah APRI Provinsi Jawa Tengah nomor 001-SK.BW/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pengesahan susunan pengurus cabang APRI Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2020 sampai 2024. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Organisasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, tertanda Haji Fajari. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi langkah kita. Amin. Dilanjutkan penyerahan jasken dari pengurus wilayah kepada beliau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes.
didampingi oleh Bapak Kasih Bimas Islam. Semoga bisa mengingati dengan baik. Amin, amin. Semuanya. Ini sebab besar. Terima kasih disampaikan kepada beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang telah mengukuhkan pengurus APRI cabang Kabupaten Brebes. Berkenan untuk duduk kembali. Oh iya, Langsung Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Brebes penyerahan panji APRI dari pengurus wilayah Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes untuk diserahkan kepada pengurus cabang. Saya Pak ya. Oh, enggak boleh. Ya, Pak. Mana? Oh, dari sini. Ke sini. Saya dulu. Oh, diserahkan ke simbol Pak ya. Oh, ini. Simbol yang harus dipasang dengan ini dipegang dan diproduksi. Isi dari APRI ya. Siap ditarik di kegiatan. Nah ya, 1, 2, ya, cukup berapa lagi Pak? Siap. 1, 2, iya. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang telah mengukuhkan pengurus APRI yang baru. Dimohon untuk duduk kembali diikuti oleh pengurus APRI. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pengurus wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kepada beliau Bapak Haji Khairul, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, Bapak Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang kami hormati, para bapak-bapak, ibu-ibu, staf Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang kami hormati, tidak ketinggalan teman saya dari perwakilan pengurus wilayah APRI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Khosikin, saudara-saudara para pengulu yang bergabung dalam Asosiasi Pengulu Republik Indonesia cabang Brebes yang kami banggakan dan yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kami mewakili
dari pengurus wilayah APRI Provinsi Jawa Tengah bisa ikut menyaksikan secara langsung prosesi pengukuhan APRI cabang Brebes. Alhamdulillah sudah memakai pakaian kebesaran ya, kecuali Mas Aziz ini mungkin kesini dari sini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan mendapatkan ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah nanti. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, pertama kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam proses pengukuhan APRI ini tidak bisa ketua secara langsung hadir yang memenuhi undangan dari cabang APRI, dan itu waktunya dan wilayahnya cukup luas, maka akhirnya tim 9 itu akhirnya memutuskan pembagian wilayah barat, tengah, dan timur. Bahkan pada waktu pengukuhan pertama kali terjadi pada masa pandemi sedang hebat-hebatnya, pengurus wilayah tidak bisa sempat hadir langsung Pak ya. Akhirnya memutus orang yang ada di dalam pengurus wilayah yang wilayahnya dekat dengan lokasi. Dan alhamdulillah dari Brebes bisa secara gentleman situasi pandemi saat itu yang hampir gagal, yaitu saudara Alwi Irwanto Pak. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Alwi yang waktu itu menyelamatkan muka PW APRI Jawa Tengah Pak ya. Hampir gagal waktu itu karena waktu awal-awalnya untuk dilarang keluar wilayah. Kemudian dari ketua kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang telah bersedia mengukuhkan dan memberikan tempat ya yang luar biasa di sebuah hotel dengan prosesi yang luar biasa, semarak dan semuanya semangat ya tadi ya. Bahkan Pak Menak langsung memakai jasket, ini menunjukkan bahwa mereka merasa menyatu dengan kita. Amin Bapak Ibu. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, kami ucapkan selamat ya kepada pengurus yang baru. Mudah-mudahan amanat yang diberikan oleh teman-teman penghulu bisa jenengan semuanya emban dan dilaksanakan sesuai dengan ADART yang ada. Selanjutnya kami dari PW APRI berharap kepada para pengurus khususnya dan umumnya kepada para penghulu, karena organisasi APRI ini merupakan amanat ya dari Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2020 bahwa jabatan fungsional itu ada organisasinya. Nah, kita bareng-bareng menyusun ini, bahkan sebetulnya ini embrio sejak zaman kita demonstrasi besar-besaran se-Indonesia ketika adanya moratorium bedolan. Nah, itu mestinya dari sana sejarah ini muncul. Mereka kayak gerakan massa yang tidak jelas, maka hampir saja mendapatkan tindakan disiplin ya. Iya Pak, disiplin ya. Disiplin apa? Kegiatannya tidak pantas karena apa? ASN kok bisa demo seperti itu? Karena kami terdesak saat itu Pak, harus berbuat apa lagi? Rambu-rambu di dalam payung hukum pelaksanaan pernikahan bedolan tidak muncul, sementara anggaran yang diperbolehkan untuk diperoleh itu tidak ada. Maka saat itu kami mendesak kepada Bapak Menteri agar segera diberikan payung hukum agar kami bisa. Itu sudah moratorium sudah berjalan se-Indonesia Pak ya. Jadi ribut waktu itu sampai ada KUA yang mau dibakar dan sebagainya. Akhirnya waktu itu kami bisa bertemu dengan Bapak Menteri, tapi polanya kayak menculik Pak ya. Dari saat itu luar biasa. Nah,
dari kegiatan itu akhirnya muncul bahwa kita ternyata butuh organisasi karena pergerakan orang begitu banyaknya. Lalu bagaimana cara menampungnya dan bagaimana gerakan ini bisa terarah, terkonstruksi. Akhirnya spontanitas saat itu menyatakan diri punya gerakan atau organisasi APRI. Nah, ketika peraturan Menteri Agama ini muncul, akhirnya kita juga mau pakai nama apa. APRI sendiri di Kemenkumham sudah ada, Asosiasi Pengusaha Rajungan Indonesia ya. Itu sudah bingung Pak. Tapi nostalgia kita kepenginnya adalah namanya itu. Sementara yang di lapangan itu perkumpulan para penghulu sudah ada Pokja Hulu, dan itu sudah berjalan dan sudah pada tiap masing-masing kabupaten. Tetapi di tingkat provinsi apalagi nasional tidak ada kepastiannya organisasi itu seperti apa. Lah akhirnya dengan berbagai pertimbangan panjang lebar, akhirnya secara voting Pak ini Pak, akhirnya secara voting namanya akhirnya muncul APRI. Nah, ini sudah muncul dengan harapan seperti ini sudah jadi satu wadah. Ini kami berharap bahwa pembinaannya kepada Pak Kemenag, mudah-mudahan antara APRI ini dengan yang ada selama ini perkumpulan seperti Pokja Hulu, kemudian perkumpulan kepala KUA itu kan ada ya Pak ya, perkumpulan kepala KUA ada, Pokja Hulu yang selama ini ada juga pergerakan yang sangat masif yang saya sendiri dulu presidennya FKOSI misalnya itu. Nah ini mudah-mudahan bisa bersinergi Pak ya, jadi tidak ada lagi dikotomi antara perkumpulan khusus kepala KUA dan APRI atau penghulu. Nah ini kan karena ada selama ini yang mereka jabatannya fungsional penghulu murni Pak, tidak ada tambahannya kepala KUA. Di wilayah lain masih ada, kelihatannya kurang bisa menyatu Pak, sehingga ini dalam gerakan-gerakan kedepannya mungkin ada hambatan. Oleh karena itu kami berharap kepada Pak Kemenag untuk bisa memberikan bimbingan dan memberikan motivasi, akur bareng, melaku bareng, kan seperti itu, dengan harapan para penghulu kualitasnya, kualitas mereka sendiri bisa meningkat, harapan mereka bisa angka kreditnya mulus berjalan, itu pun bisa terpenuhi. Dan yang paling penting adalah kita menjalankan apa yang menjadi harapan dari Kementerian Agama. Jadi tugasnya antara lain di samping internal maupun eksternal itu ada. Ini mohon kepada Ketua APRI cabang ya untuk bisa mengawal ini agar semua bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan ADART. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat kepada pengurus yang baru, dan akhirnya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua dari pengurus cabang Kabupaten Brebes, Beliau Bapak Haji Adwi Irwanto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu bahkan berjuta kenikmatan. Sesuai dari kenikmatan tersebut, alhamdulillah, kita semua yang masuk naungan APRI bisa dikukuhkan hari ini, yang kemarin berubah tugas karena berbagai macam kepentingan, bermacam kegiatan. Semoga saja Allah meridhoi langkah kita semua. Dan yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minatul zulmati ilan nur dengan ajaran agama Islam.
Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes dan Bapak Kasdi Dimas selaku Pembina APRI Sabah yang saya hormati, yang saya muliakan. Demikian pula yang mewilayahi atau yang mewakili dari PW APRI Provinsi Jawa Tengah, teman-teman penghulu seperjuangan yang dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya sangat berat untuk apa yang tadi dikukuhkan, tapi memang harus dipikul bersama. Tidak ada kata berat ketika ada kebersamaan, tidak ada kata susah ketika ada kebersamaan. Makanya sesuai dengan tugas dan fungsi, marilah kita jalin kebersamaan dengan sebaik-baiknya, baik sesama penghulu, demikian pula wabil khusus dari pembina. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasdi Dimas, yang telah memberikan arahan yang mungkin enak dibicarakan. Sudah tanggal ini saja saya siap dirubah, mohon maaf meskipun tidak face to face. Dan biasanya saya kesel ketika ditelepon awal atau menelpon awal, ternyata yang menerima bukan Pak Kepala. Dan jangan kaget ketika teman-teman juga ngepel, ternyata yang menerima bukan Pak Kepala, mungkin punya program sendiri. Sengaja biar berdampingan terus. Iya, terus terang saya kaget sendiri. Ketua saya sudah halus-halus, ternyata orang itu asem. Siapa itu? Rahasia. Makanya detail sendiri, karena pernah sudah ada. Saya hanya semoga saja bisa berjalan seperti ini. Amin. Jadi enak, tidak formal banget, tapi kita selaku kepala kawah, beliau atasan kita tetap harus punya anggap ini. Semoga saja bisa berjalan bukan hanya titik ini tapi selamanya. Demikian pula teman-teman, diharapkan kerjasama yang terbaik dari seluruh sisi. Organisasi tidak akan berjalan hanya oleh kepala atau ketua, hanya oleh pengurus, tapi semua yang ada di dalamnya. Untuk saling bertegur sapa, saling silaturahim, saling wasiat yang terbaik. Semoga saja apa yang disampaikan tadi kita bisa melaksanakan. Wabil khusus berkaitan dengan mungkin banyak teman kita yang harusnya sudah menjadi 4A, 4B. Apakah nanti menunggu jumlah jurnalis yang terbaru? Tapi yang jelas harusnya tetap berjalan, terutama berkaitan dengan seminar. Saya kira banyak dari teman kita yang sudah punya karya tulis tapi belum diseminarkan. Makanya inilah momen yang harus nanti kita gali oleh masing-masing seksi. Semoga saja seksi bisa menjembatani dan semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Jaga kecil yang tak retak, kita manusia tidak sempurna, sempurna hanya milik Allah. Semoga saja kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya pembinaan dalam rangka kemampuan pengurus cabang APRI Kabupaten Brebes oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, beliau Bapak Haji Fadrin MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wa ilaikal mustaqar, wa bikal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kasih Dinas Islam, Pak Haji Nasibuddin, yang selalu menemani saya ketika ada acara di Kauman, termasuk hari ini. Makanya tadi Pak Awi ketika ngebel saya, karena saya bertanya, beliau yang menjawab. Artinya kita bersama-sama menuju satu tujuan, antara saya, Kasih Dimas, dan semua kasih-kasih itu harapannya memang harus satu jalan, seiring menuju satu tujuan. Lebih-lebih yang saya di mana kabupaten kota dalam provinsi ada satu jargon yang harus kita tempuh sebagai Pak Kanwil yang seringkali menunjukkan itu dengan programnya Majen Sama. Yang saya hormati pengurus APRI perwakilan tingkat provinsi Jawa Tengah, Pak Haji Fairuz, saudara saya ini bisa mengirim saya kaget tadi itu ternyata iya nyampe sini tidak ada kabar sebelumnya. Maksudnya kalau ada kabar kan ambil PC di kantor. Kalau di sini ada pikirnya Pak Awi, di sana ada kepala kambing. Sehingga pas masa kikir untuk ada kikir ada kamu ya kepala. Yang saya hormati para KUA, para penghulu dan yang sudah dikukuhkan mengurus APRI Semangat Kabupaten Brebes yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang menjelang sore ini pada kita bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kegiatan pengukuhan ini baru berjalan pada hari Jumat ini, walaupun tadi saya katakan hari Selasa, tapi tanggalnya benar Pak, tanggal 6, karena memang agenda kemarin adalah rencananya tanggal Selasa. Bulan yang sewu untuk Pak Alwi dan rekan-rekan semua pengurus APRI. Sebenarnya kemarin ya kita sudah mengagendakan jauh-jauh sebelumnya, karena kebetulan hari Jumat itu ada undangan, jadi undangannya memang sekarang itu cepat. Jadi undangan sekarang itu cepat dan harus juga cepat kita apresiasi, kita PM. Hari minggunya harus kita sudah check in di hotel itu, yaitu acara Rakernas se-Indonesia. Tetapi ditempatkan di tingkat provinsi masing-masing, negaranya dari saya itu sampai hari Rabu. Oleh karena itu maka hari inilah pengukuhan untuk asosiasi Bengkulu APRI di Kabupaten Brebes baru bisa terlaksana. Mudah-mudahan dengan dikukuhnya pengurus APRI pada hari ini untuk periode atau masa bakti 2020-2024, kalau melihat performanya Pak, kalau Pak Abi mungkin seusia saya, tetapi semangatnya tidak kalah dengan Pak Soleh dan adiknya itu. Ya karena tadi saya, mana Pak Soleh kok ini? Oh ternyata yang lebih besar adik dia. Itu melihat bisnya sama, karena memang sama satu pabrik mungkin ya, beda tahunnya, bisnya sama. Sehingga demikian Bapak Ibu, kesemangatan itu yang menjadi sebuah ya, motivasi ya. Karena tadi disampaikan berat sama di pikul, ringan sama di tinggi. Jadi persoalan di sini itu tidak terlepas Pak, yang namanya di kantor, di jauh, di mana saja, hal yang biasa. Tetapi yang harus panjenengan menjadi sebuah
ya acuan, jangan pegang regulasinya, kemudian komitmen panjenengan termasuk apa ini visi dan misinya sudah dijalankan sampai hingga 2020-2024, kurang lebih 4 tahun ke depan. Monggo Bapak Ibu sekalian, April ini mau dibawa kemana terserah dari pengurus. Dan ini yang sekarang ini sedang menjadi sebuah tren Bapak sekalian, itu dari Pak Menteri, bahwa ada 2 wajah kita yang harus benar-benar menjadi sebuah prioritas orang yang wajah apa? Wajah layanan di Kementerian Agama. Satu adalah layanan haji, dan yang kedua adalah layanan di KUA. Dan kalau boleh saya tambah, masih ada satu wajah lagi sebetulnya, dan itu layanan sama-sama dirasakan oleh masyarakat secara luas, yaitu apa? Pendidikan agama maupun pendidikan keagamaan. Jadi ada 3 wajah layanan itu, manakala kita bisa mengelola, kita bisa melayani dengan baik pada masyarakat, maka Kementerian Agama itulah mendapatkan kesan menjadi kementerian yang itu di masyarakat. Makin baik di layanan itu, maka semakin baik pula jadi kata pemimpin dari masyarakat secara luas. Termasuk Bapak-Bapak sekalian, alhamdulillah dengan program revitalisasi yang sekarang dijalankan oleh Pak Menteri, dan panjenengan harus banyak membuka. Ini program yang tren Bapak sekalian, termasuk kemarin dari Rahmas itu juga salah satunya revitalisasi KUA. Ada 100 KUA yang mendapatkan program revitalisasi KUA, termasuk terbesar di Jawa Tengah. Dan di Kabupaten Brebes ada 1, di Pemalang ada 1, di Kabupaten Tegal juga ada 1, karena tidak semua kabupaten ada. Iya, sehingga harapannya Bapak-Bapak sekalian, di Brebes yaitu KUA Ketangmangan ini nanti akan menjadi piloting project tersebut, otomatis nanti akan menjadi juga untuk teman-teman kita di bawah yang lain. Kemudian untuk percontohan yang 6 itu di Jawa Tengah, yaitu di KUA di Kabupaten Banjarnegara. Nah, apa sih tren dari revitalisasi KUA ini? Harapannya oleh Pak Menteri, KUA yang ke depan Bapak-Bapak sekalian, KUA ini akan sebagaimana layaknya tren dalam pelayanan publik, karena di sana kemarin juga sesuai dengan temanya itu transformasi, percepatan transformasi layanan kepada publik, termasuk revitalisasi KUA itu. Sehingga KUA nanti di sana ini di dalam melayaninya otomatis harus layanan yang baik, yang prima, yang cepat dan murah, excellent service. Dan tentu saja Bapak Ibu itu harus merubah performa, baik pada sisi fisik sarana prasarana KUA-nya maupun dari tata kelola dan juga SDM-nya. Jadi paling tidak 3 itu yang harus nanti mengalami sebuah perubahan menuju program revitalisasi. Ya, kemarin yang jauh saya dengan Pak Kasih Dimas hari apa Pak kemarin ya? Hari Kamis ya. Hari Kamis kami langsung survei ke KUA Ketanggungan. Kebetulan memang kepala KUA-nya sedang ada di Pak. Dan itu yang menjadi piloting project revitalisasi itu nanti juga harus kepalanya yang benar-benar diikuti dengan tren itu. Oleh karena itu tahun ini ada 100, mungkin tahun ke depan Bapak sekalian piloting project itu akan terus ditambahkan. Makanya nanti saya bisa dengan Pak Nas supaya nanti memetakan dan KUA mana yang layak dan nantinya untuk kita ajukan sebagai piloting project
revitalisasi itu. Jadi ada 3 yang harus nanti paling tidak disiapkan: sarana prasarana fisik, kemudian juga performa daripada tata kelola di KUA itu, dan juga SDM baik dari kepala KUA-nya kemudian sampai kepada pegawai. Dan informasi nanti ketika KUA itu mendapatkan proyek atau program itu, maka ada fasilitas dana dari pusat KPU. Harapannya mudah-mudahan nanti paling tidak KUA yang sudah fasilitasnya bagus harus dijaga. Fasilitasnya bagus. Kalau di Kabupaten Brebes kan yang sudah SPSM ada 5 ya, ada 5. Belum ada separuh ya Pak. Jumlah kita kan ada 17. Mudah-mudahan tahun 2022 mudah-mudahan nanti kita mendapatkan proyek SPSM untuk KUA. Insya Allah. Ya, Pak Ali boleh sih penanganan Pak Ali Pak. Boleh sih penanganan. Jalur kita penanganan, jalur itu dongannya juga. Dari alasannya itu mau dipakai oleh masjid, ya memang itu. Jadi ketika ada persoalan di asetnya, dan memang termasuk ini yang menjadi kendala Bapak-Bapak sekalian, tidak semua kita bisa mengajukan untuk program SPSM karena kendala dari aset. Ya, satu sisi kita akui bangunannya adalah BMN, tapi sisi yang lain status tanahnya ada yang wakaf, ada yang milik dari pemerintah, ada yang milik dari desa. Nah, itu yang tidak bisa diatur. Ada salah satu kemarin sudah saya ke sana itu di Songgok itu Pak, itu bagus ya Pak, bagus sana. Satu gerbangnya dengan kantor kecamatan, kemudian lantainya agak rendah ya dibandingkan dengan itu. Ketika musim hujan itu airnya otomatis karena kantor kecamatan itu bur diterima oleh Pak itu bagus itu. Iya, enggak kemarin Pak, ini kalau enggak segera kita minta hibah kan, saya pikir tidak mungkin ini kalau kecamatan ini nanti mengadakan atau pengembangan atau kecamatan kita minta hibah. Ternyata bahwa itu aset dari desa dan termasuk kalau kecamatan itu dari desa. Juga kalau nanti juga negosiasikan dengan kepala desanya pada DPD. Kalau itu nanti sudah oke, ya harus kita sering tanyakan ke sana. Kalau tidak bisa, ya karena tidak bisa, tapi untuk membuat proposal kita mengajukan untuk pengadakan tanah. Coba, nah itu di Songgok itu kayak kira duduk ya di dengan itu. Wah, luar biasa di sana itu sudah tanahnya itu harganya mahal. Yang bedanya kan strategis untuk kantor itu. Ya harapannya nanti mudah-mudahan persoalan-persoalan itu biar nanti dipetakan oleh Kasih Dimas, sehingga yang wakaf karena dulu memang orang kampung dulu ya prosesnya gampang itu kan sudah diwakafkan. Tidak tahu aturannya sekarang berubah. Tapi dulu sudah diwakafkan karena kalau proses untuk dibeli atau itu harus melalui notaris dan itu prosesnya lama. Tapi kalau wakaf bisa langsung ikhlas dan prosesnya. Nah, ternyata sekarang memang aturannya. Bapak sekalian yang kami hormati, dengan program revitalisasi KUA yang sekarang ini diharapkan memang nanti itu menjadi sebuah tren layanan masyarakat yang bisa memberikan layanan beberapa jenis layanan, tidak hanya nikah dan rujuk saja. Jadi di sana sebenarnya bisa melayani untuk layanan konsultasi wakaf, zakat, kemudian juga stunting.
Ini yang juga ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan juga PLKB Setambi. Di sana KUA juga harus terlibat sekalian. Kemudian termasuk persoalan yang terkait sekarang moderasi beragama, paham yang moderat, kemudian juga kerukunan umat. Sehingga ketika ada persoalan yang ada di KUA, itu harapannya oleh kemarin cukup dilokalisir, diselesaikan dulu di tingkat kecamatan. Makanya sudah ada nomenklatur. Jadi kan itu sudah masuk Forkopincam apa belum itu? Belum. Nah, itu mestinya kalau di tingkat kabupaten dan Forkopinda, mestinya karena levelnya camat, ya, Kapolres dan Orapel ya, mestinya ya, Forkopincam. Walaupun secara teknis jaringan sudah biasa melakukan ketika ada persoalan dan koordinasi levelnya sama. Nah itu sekalian. Sehingga sering dikatakan juga KUA sebagai miniatur Kementerian Agama, karena harapannya itu di KUA nanti akan memberikan beberapa layanan yang memberikan birokrasi cepat tanpa harus ke tingkat kabupaten, kantor dan kabupaten bisa fasilitasi di situ. Contoh lagi, ketika ada orang yang mau mengajukan izin operasional madrasah, izin operasional pondok pesantren, karena dengan layanan digitalisasi, aplikasi, semua dengan IT, nanti tidak mulai bapak-bapak sekalian dengan PTSP, ya, bisa diakses dimanapun. Contoh misalnya dari Salem, dari Bandar Nawung, dari daerah, ya, itu asal sudah lengkap dokumennya, ya, bisa. Maka ketika dengan kantor itu ya sudah, ya rekomendasinya saja yang sudah turun, sudah oke. Itu harapannya demikian. Nah, makanya KUA yang akan datang ini memang dengan tren digitalisasi KUA ini adalah menjadi sebuah harapan. Akan di apa ya? Jadi KUA sekarang itu adalah bukan KUA di era yang dulu. Ini sebagaimana kemarin yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dikukuhkan, ya. Jadi 4 tahun ke depan mudah-mudahan panjenengan pengurus semua bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, bisa mencapai sebagaimana visi dan misi APRI yang menjadi ya harapan kita bersama. Kemudian insya Allah di Brebes tidak ada overlap, tidak ada gap lah antara kepala KUA dengan penghulu. Saya yakin sama, rukun guyup, sama-sama tadi makan kikil, ya kan? Ya, karena memang menunya itu. Mungkin saja nanti kalau ada event yang lain lagi bisa saja tidak kikil, itu tidak sama. Sehingga itulah harapannya tetap guyup rukun itu harus menjadi ya rasa kekeluargaan yang harus kita pegang bersama. Kiranya demikian, sekali lagi saya ucapkan selamat atas pengurus APRI Kabupaten Brebes di periode 2020-2024. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan pertolongan dan berkah. Kita selalu kiranya demikian. Mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرابع بن صالح بن بكر بن زين العابدين بن العابدين ونساء الغراب أبي بشري بن مقصود بن عبد المعين بن طريق حسن بن الغراب فإن لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد اللهم بساط الجبار بأخرى وبهما يدنا نسألك يا الله يا سماء يا طريق يا منتقم يا عليم يا طهار يا سادد الفتح يا سفار يا قهار يا من لا يدود خوفه بالتبرير وهو يغضب عليه خيرك المتمرده من الملوك والأكاسرة أن تجعل خير من كان اتقوا يا غير سيدي ويغفر لنا اللهم بحقي فأخبرني يا عيسى فأخبرني يا عيسى فأخبرني يا عيسى اهدنا أمرك ونقمك ونقمك في الحج والجنود اللهم فتح صبره اللهم فتح سمعه اللهم أعطينا الجبل اللهم أعطينا اليوم حتى المؤمنين فاربط على قلوبهم ولا تبين وهمت يا رب يا رب يا رب يا من في الفتح نسأل العجل يا من أجاب العن في قومه ويا من نصر إبراهيم وعجل يا من كسر ظهره يا من أجاب ذات الذكر يا من قبل تصحيح يونس يا من نصر الله يا صاحب هذه الدعوة المستجابة أن تقبل وإذا وقت لنا واحضرنا يا مصالح واغفر لنا يا رب واغفر لنا يا رب واهدنا ونجنا من كل ظالم. آمين 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 آمين. تقبل الأنوار والبرايا والعافية والرهان والجاد الستي واستجد من قصريات ثم الأمر والنصر معنا لا ينصرون. آمين ما يسير كما يدنا مما نقف اللهم إلى اللهم يا بيوم اللهم يا الله اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما وتفرقنا في بعده تفرقا طاعا معصوما في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدنا